warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian pernah mendengar mengenai pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah suatu gerakan yang mengarah pada usaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu, apa arti dari strategi pergerakan nasional? Untuk menjawab pertanyaan itu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi sejarah peminatan mengenai strategi pergerakan nasional. Strategi pergerakan nasional merupakan cara yang digunakan oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional dalam menghadapi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Strategi ini terdiri dari dua sifat, yaitu kooperatif dan non-kooperatif. Kooperatif artinya bersifat kerjasama. Artinya strategis bersifat kooperatif ini organisasi pergerakan nasional bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Strategi pergerakan nasional kooperatif ini memiliki ciri antara lain melakukan diskusi dengan pihak kolonial Hindia Belanda, 2. Bergabung dan menggunakan inspirasi melalui Volksraad. Nah, melalui Volksraad inilah organisasi-organisasi tersebut berusaha untuk membuat perubahan dengan cara menyatukan masukan-masukan pada pemerintah kolonial Hindia Belanda terkait kondisi rakyat Indonesia, contohnya pendidikan kaum pribumi, kesejahteraan buruh, dan peluasan wewenang Volksraad. Organisasi-organisasi pergerakan nasional yang menempuh cara kooperatif, beberapa diantaranya adalah Budi Utama, Sarekat Islam Muhammadiyah, dan GAPI. Lalu, bagaimana dengan non-kooperatif? Kebalikan dari kooperatif, non-kooperatif ini biasanya tidak mau bekerja sama. Strategi ini biasanya digunakan oleh organisasi-organisasi pergerakan yang radikal. Mereka secara terang-terangan menentang pihak kolonial Hindia Belanda. Ciri dari strategi non-kooperatif adalah bergerak dengan konfrontatif pada pemerintah kolonial. Pada perkembangannya, muncul lebih banyak organisasi pergerakan nasional yang bersifat non-kooperatif dalam melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda, yaitu Indische Party, Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia. Masa pergerakan nasional terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu awal perkembangan yang dimulai sejak tahun 1908 sampai 1920. Periode awal perkembangan merupakan awal mula pembentukan organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Sifat organisasi pergerakan nasional pada masa ini cenderung moderat. Moderat artinya memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan tengah dan menghindari melawan pihak kolonial secara terang-terangan. Pada masa ini terbentuk organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Party. Seiring berjalannya waktu muncullah periode radikal. Periode ini muncul karena pendapat sebagian tokoh tentang kerjasama dengan Belanda. Kerjasama ini dapat melanggengkan penjajahan dan semakin menjauhkan diri dari cita-cita kemerdekaan. Untuk itulah, periode radikal ditandai dengan perjuangan yang bersifat ekstrim dan melawan dengan cara melontarkan kritikan tajam. Periode radikal ini berlangsung dari tahun 1920 sampai 1930. Pada periode ini terbentuk organisasi PKI, PNI, PEI, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPI. Terakhir, muncul kembali periode moderat atau bertahan. Sikap bertahan ini diambil agar organisasi pergerakan yang sudah ada tidak dibubarkan dan para tokoh tidak ditangkap oleh pemerintah kolonial. Organisasi yang terbentuk pada periode ini adalah Gerakan Rakyat Indonesia, Partai Indonesia Raya, dan Gabungan Politik Indonesia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Dari presentasi kami tadi dapat disimpulkan bahwa pada periode awal pergerakan nasional, strategi pergerakan dilakukan cenderung moderat atau kooperatif. Lalu, pada periode radikal, strategi pergerakan bersifat non-kooperatif. Dan pada periode pertahanan, strategi pergerakannya bersifat moderat atau kooperatif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.